Nama Bumi Kaheman sendiri kan bumi itu bukan dalam arti bumi besar ya, tapi bumi dalam bahasa Sunda. Buminya sendiri yaitu rumah. Jadi rumah Kahemannya sendiri itu kesayangan. Jadi di sini tuh rumah penuh kasih sayang mungkin lah di bahasa Indonesianya. Jadi rumah kesayangan. Dimana ya gitu ya tadi ketika klien masuk di sini tidak ada diskriminasi. Kadang petugasnya sendiri juga jarang yang pakai seragam. Lagu lama istilah lagu lama melankolis kan logatnya sih loba nyanyian lagu di dalam hati. Halo guys, I'm very happy right now because I'm sudah makan siang lounge and daging and kerupuk and batagor nikmat and delicious. No sigarete, no. Oke, dadah. Oke, terima kasih. Kalau boleh jujur ke arah sana, karena kita menghilangkan stigma itu gitu. Di dalam pantinya juga kita hilangkan stigma. Jadi bina terasnya sih. Jadi bukan home tapi house. Jadi teman-teman, nah sekarang kita sedang menyaksikan residen-residen semua pada bikin gitar kegiatan. Nah, di tengah wabah seperti ini tetap harus produktif. Teman-teman juga lagi pada pakai masker juga. Nggak lupa selalu stay safe, selalu bersih. Lihat aja, cek di shot. Yuk. Jadi teman-teman, soalnya di sini ya, teman-teman. Sekarang saya sedang mencoba gitar buatan daripada residen Bumi Kaheman. Stylenya sih gitar gambus, lagu-lagu dulu kayak band-band Debu, Bimbo. Cobain suaranya. Katanya main chordnya sama kayak gitar 6 senar, cuma diambil bawahnya doang. Kita lah pokoknya mah. Nah, ikutin terus kegiatan kita. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Yuk tebar kebahagiaan dengan berbagi bersama mereka. ODGJ Bumi Kaheman. Mantap. Kegiatannya kalau dari bangun pagi sampai tidur sih kan tetap ya ada jadwalnya. Dari bangun pagi sholat kayak gitu, senam pagi, sarapan. Ada kegiatan-kegiatan lain biasanya kayak menganyam bambu. Jadi ada kegiatan vokasional lainnya kayak apa? Beternak, berkebun kayak gitu, kayak bikin gantungan kunci yang bisa jadi satu kegiatan buat dianya. Secara orang awam tidak mengenal, taunya ketika ODGJ itu membahayakan, ternyata kan tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kita mendalami karakter seseorang, ternyata dia bisa dibentuk, bahkan lebih dari pembentukan karakternya lebih dari manusia normal sebenarnya. Ketika waktunya mandi dia mandi, waktunya sholat dia sholat, bisa terarah ke arah sana. Cuma memang awal ketika dia kambuh,
medikasi dulu yang masuk. Setelah medis masuk, disesuaikan dengan kebutuhan si klien, apakah dari spiritualnya dulu, apakah dari sosialisasinya dulu, tergantung kebutuhan si klien itu sendiri. Dari pas 2010 sampai sekarang, yang tadinya kita cuma punya satu asrama, itu asrama 2 yang kliennya cuma 10 orang, tadinya sekarang sudah hampir 50 dan ada bangunan-bangunan lain gitu. Kayak sekarang kan asrama putri pisah, asrama 3 juga pisah gitu. Terus adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, dana-dana bantuan sosial kayak gitu, walaupun tidak kontinu kita dapat, tapi pemerintah memperhatikan kita juga gitu, karena kan kita sebagai salah satu ikon juga. Kemarin kan acara kegiatan kayak Bandung Sehat kayak gitu, kita salah satu ikon lokasi khususnya, sehingga diperhatikan dari segi pembuatan taman gitu kan. Dan alhamdulillahnya sendiri Kabupaten Bandung juga juara 1 Wistara tahun 2019 kemarin. Dengan adanya pemerhatian dari Kabupaten Bandung juga ngebuat kita jadi semangat sih, kayak adanya penghargaan Sabilulungan Award, karena kan kita hanya salah satu panti rehabilitasi mental gitu yang menangani tentang kejiwaan yang ada di Kabupaten Bandung. Banyak juga sih bantuan dari kayak stakeholder, dari puskesmas sendiri juga ikut dari segi penanganan fisik, walaupun tidak rutin setiap minggu, setiap sebulan sekali, minggu keempat biasanya ada pemeriksaan, ada psikiater juga di sini. Terus lebih ke bantuan masyarakat. Kalau kita kan nanti bisa dilihat nggak ada dinding besi yang tinggi-tinggi. Kalau di sini kita lebih ke dinding sosial sih. Jadi masyarakat sekitar juga kalau misalnya ada klien baru, saling komunikasi. Ketika ada klien yang indikasi kabur atau split dari panti, ada informasi biasanya dicegah dulu oleh pihak desa kan, karena kita di bawah, ditahan dulu di sana, konfirmasi benar nggak itu klien yang ada di sini. Kalau misalnya benar, kita bawa pulang lagi. Jadi ya dinding sosial tadi sih. Jadi saling memperhatikan. Alhamdulillahnya tuh masyarakat juga ikut andil, karena kita kan panti rehabilitasi yang berbasis masyarakat. Jadi biar fungsi sosial si klien kembali, dari awal dia masuk ke sini mungkin dalam keadaan tidak sadar, ketika pulang ke rumah dia punya kesadaran sendiri gitu, kesadaran yang benar-benar dari pertama dia tuh satu, obat tuh adalah kebutuhan, keduanya ya dia tuh harus harus punya kesadaran bahwa dia itu butuh obat, butuh keluarga. Jadi pemahaman negatif tentang yang selama ini dia itu harus dihilangkan sih sebenarnya. Dengan ahli psikiater, ada yang ngebina kita juga. Ambillah konsep yang dari luar negeri sih sebenarnya. Gimana kalau konsepnya dibalik biar lebih menarik gitu. Konsepnya dibalik, sistemnya kita buka, dan alhamdulillah dari yang 20 orang klien misalnya yang kabur cuma satu setahun sekali itu pun gitu. Nggak kayak awal ketika si konsep ditutup gitu. Iya, alhamdulillah sih. Jadi kita fair-fairan sih sebenarnya mah. Nggak usah kabur lah, ngapain juga kabur, tetap balik lagi ke sini kan. Mending kalau balik lagi ke sini. Kalau ke tempat lain yang lebih ketat kayak gimana? Jadi alhamdulillah sejauh ini sih nggak ada. Kayak kita juga kan udah mulai mainin konsep klien yang udah punya kesadaran diri, udah bisa dipercaya, bawa motor sendiri, terus udah mulai disuruh ke pasar kayak gitu. Soalnya untuk membangkitkan satu, potensi diri dia, keduanya bahwa dia tuh berfungsi sosial loh gitu. Keberfungsiannya tuh kembali lagi berfungsi, nggak karena dia klien nggak boleh apa-apa. Jadi sedikitnya kita harus bisa memberi kepercayaan, karena kan sebenarnya kita mah hanya faktor pendukung ya untuk keluarga. Tempat yang paling ideal, paling bagus itu tetap keluarga sih sebenarnya.
rasional itu susah gitu selama 1 tahun tuh, karena saya mengalami delusi kedua yang sangat berat gitu. Jadi halusinasinya itu tingkat dewa lah gitu. Jadi proses delusi itu teh Akang selama ini sampai sekarang berapa kali tuh Kang? Saya udah ngalami 2 kali. 2 kali. Yang paling berat-beratnya tuh yang kedua. Yang kedua nggak begitu berat, cuman yang kedua itu saya pikirannya itu delusinya itu keluarnya tuh halusinasinya itu kayak kematian, kayak jadi dajjal, bahwa saya itu pertamanya masih utusan gitu. Dalam delusi saya itu utusan dari planet Jupiter katanya untuk memata-matai bumi gitu. Oh jadi emang di luar nalar lah ya? Di luar nalar gitu, logikanya jadi aneh gitu. Orang dengan gangguan jiwa itu emang banyak sih kriterianya ya, termasuk salah satunya saya. Kayak sabu, kayak minuman gitu ya. Pokoknya obat-obatan terlarang lah, jangan sekali-kali dipakai gitu. Karena kalau udah sakit kayak gini mah udah susah gitu hidupnya, terbatas gitu. Jadi antara mikir logika benar dengan logika yang salah itu kemungkinan besar banyak salahnya gitu. Anggap gitu, jadi negatif kita itu kepikiran tuh gitu, jadi jelek lah. Ya diusahakan kalau yang sekarang pakai gitu berhentilah, dari jauhilah kalau buat saya tuh. Yang penting putus zat dulu lah, mampu putus zat dan kita merehab diri sendiri untuk bisa pulih lagi sebagai manusia biasa tanpa ketergantungan zat-zat yang narkotika gitu, narkoba. Ternyata ada satu argumen Mang dari pembicaraan pesan Kang Widi ini, lebih baik putus zat daripada putus cinta. Cinta betul sekali. Putus cinta mah masih kayak bisa direhab wah teh Widi, tapi mau putus zat Ya. butuh 11 tahun bro. Sekian saja kawan-kawan saya dari saya seorang pasien rehabilitas Bumi Kaheman. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat beberapa cuplikan ya daripada kegiatan-kegiatan dan juga ngobrol santai. Kenapa mungkin tadi dilihat beberapa cuplikannya, sekarang semua ada di rumah mungkin karena ya yang sedang terjadi di luar sana, tahun yang sedang terjadi si Kif iya si congorna tetangga iya. Jadi kita harus social distancing that's gitu. Nah malah Bang sebelum ditutup apa tuh ngomong apa silahkan. Ya jadi biasanya sama Kang Ajen emang Ajen kan sebagai residen di sini, biasanya teman-teman klien di sini tuh emang sosialisasi dengan masyarakat ya kan ya. Cuman karena lagi ada sistem lockdown, ini semuanya kita take di dalam. Dia tidak berkegiatan seperti Terkecuali paling makan. Kalau pagi-pagi misalkan ya jemur bareng. sesuai yang dianjurkan oleh surat pemerintah. Nah, harus dari mulai jam 9 sampai jam 10 Moe tonggo. Jadi ceritanya kan virusnya takut dengan matahari. Pada suhu panas dia akan mati ya kan. Berarti di Mesir mah ya. Wah. Tapi kok di Mesir Tapi di Arab aja. Ya di Arabnya musim salju. Di Mesir mah musim salju. Musimnya di Indonesia paredas. Ya oke segitunya. Tadilah beberapa kegiatan klien ODGJ di Bumi Kaheman ini, pokoknya di dalam juga sangat layak, toilet, terus TV juga. Pokoknya teman-teman kalau nanti main ke daerah Banda Asri, ya sapa aja mereka karena sama dengan kita semua. Ya. Pokoknya jangan takut. Jangan takut. Semua yang sakit itu tidak semuanya galak, tidak semuanya jahat. Kita kan kebanyakan, oh saya mah ya lo siun ah. Ternyata enggak. Kebanyakan yang sakit itu adalah hati kita sendiri. Soalnya di sini kan basisnya kita berbasis warga. Iya. Kita acaranya memanusiakan manusia. Oke, udah. Tutup aja ya. Ya. Tutup aja mungkin sedikit rada terharu juga. Nanti kita akan beri gebrakan baru dengan konten ini. Kedepannya bagaimana? Ikutin aja terus ya. Pokoknya mah klarifikasinya cukup bos panjang lebar bisa dilihat link videonya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kayak wawancara Kang Billy ya. Jadi Siap. Kayak makan dulu.